Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roliansyah Sumirat, dalam konferensi pers di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi Developing Eight Countries atau D8 di Kairo, Mesir pada 17 hingga 19 Desember mendatang. D8 dibentuk pada Juni 1997 oleh 8 negara anggota Organisasi Konferensi Islam yang memiliki karakteristik pembangunan dan kependudukan yang hampir sama, yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Untuk memajukan kerjasama ekonomi dan pembangunan terutama di sektor pertanian, industri, energi, dan perdagangan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Roliansyah Sumirat mengatakan KTT D8 penting bagi Indonesia. Pertemuan tingkat tinggi ini tidak hanya menjadi ajang rutin negara-negara anggota D8, tetapi juga momentum serah terima keketuaan dari Mesir kepada Indonesia. Menurut Roy, Indonesia dijadwalkan memulai masa kepemimpinannya sebagai ketua D8 pada periode 2026-2027 yang resmi dimulai pada 1 Januari 2026. Yang pasti kita akan memanfaatkan kehadiran Bapak Presiden ini untuk Indonesia. Pentingnya itu agar D8, negara-negara D8 dapat memberikan kontribusi positif terhadap keinginan Global South untuk terus meningkatkan kerjasama di bidang pembangunan ekonomi, tapi juga at the same time tidak melupakan apa yang sedang saat ini terjadi terkait dengan situasi kemanusiaan di Gaza dan di Palestina. Roy menambahkan KTT kali ini mengusung tema Investing in Youth and Supporting Small Medium Enterprise, Shaping Tomorrow's Economy. Tema tersebut sejalan dengan prioritas yang sering disampaikan Presiden Prabowo, terutama dalam hal peningkatan kerjasama internasional di bidang ekonomi. Ini juga memiliki banyak linkage, banyak kesamaan pandangan dengan prioritas yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan kerjasama internasional di bidang ekonomi. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah akan membagikan beras sebanyak 10 kg selama kurun waktu 2 bulan untuk meredam efek penaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Bantuan ini akan diberikan kepada 16 juta keluarga penerima bantuan pangan. Pemerintah akan membagikan beras sebanyak 10 kg per bulan pada Januari dan Februari 2025 untuk meredam efek kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bantuan itu akan diberikan kepada 16 juta penerima bantuan dengan masyarakat yang berada di kelompok desil 1 hingga desil 4 selama kurun waktu 2 bulan. Rencana ini juga turut didukung oleh Badan Pangan Nasional dengan menugaskan Perum Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras. Untuk paket bagi masyarakat tidak mampu akan diberikan bantuan pangan 10 kg untuk 2 bulan bagi 16 juta penerima bantuan pangan. Ini biasanya mereka yang ada di dalam desil 1 hingga desil 3 atau 4. Itu yang tadi yang paling kiri. Mereka akan mendapatkan bantuan beras 10 kilo per bulan untuk 2 bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan penetapan PPN 12% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. Secara umum, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan yang menyasar 6 aspek, diantaranya rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, hingga properti. Pemirsa, pemerintah akan memperpanjang masa klaim jaminan kehilangan pekerjaan dari 3 bulan menjadi 6 bulan setelah PHK. Langkah ini diambil dalam rangka merespon kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang akan berlaku sejak 1 Januari 2025.
Pemerintah akan memperpanjang masa klaim jaminan kehilangan pekerjaan dari 3 bulan menjadi 6 bulan setelah PHK dalam rangka kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Erlangga Hartarto mengatakan, langkah tersebut bertujuan untuk mengoptimalisasi layanan jaminan kehilangan pekerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat uang tunai yang kini diberikan sebesar 45% dari upah selama 3 bulan dan 25% dari upah pada 3 bulan selanjutnya akan ditingkatkan menjadi 60% selama 6 bulan. Jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Naker dioptimalisasi. Artinya dari fasilitas yang ada, BPJS ini akan membuat mekanisme yang lebih mudah, sehingga nanti perubahannya adalah masa klaimnya bisa diperpanjang sampai 6 bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa total peserta JKP di dalam BPJS Ketenagakerjaan mencapai 13,6 juta peserta dengan dana yang dikelola sebesar 14,4 triliun rupiah. Saat ini pemerintah tengah fokus melakukan perbaikan untuk memudahkan akses JKP bagi para pekerja yang terkena PHK. Sehingga mereka yang kehilangan pekerjaan diharapkan akan bisa mengakses mendapatkan bantuan JKP. Pemerintah melalui APBN juga sudah memasukkan uang untuk membantu di dalam JKP ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA akan meluncurkan program Ruang Bersama Indonesia atau RBI. Peluncuran RBI selain untuk memperingati Hari Ibu tahun 2024 juga menjadi solusi kreatif untuk tantangan digitalisasi seperti mengurangi ketergantungan anak pada gawai melalui permainan tradisional dan edukasi berbasis budaya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusung 3 program prioritas untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045, yakni Ruang Bersama Indonesia atau RBI, perluasan fungsi layanan sahabat perempuan dan anak atau SAPA 129, dan penguatan satu data perempuan dan anak berbasis desa. Salah satu program prioritas yang akan segera diluncurkan yakni Ruang Bersama Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan pentingnya Hari Ibu sebagai pengingat bahwa perempuan merupakan salah satu penggerak utama pembangunan nasional. Peluncuran program RBI akan dilakukan secara serentak dengan basis sistem online. Diharapkan, program tersebut dapat memberikan edukasi dan pengetahuan dalam pemberdayaan dan melindungi kaum perempuan dan anak-anak dan dapat dimanfaatkan secara maksimal guna terhindar dari ancaman kejahatan di ruang digital. Sehingga dengan demikian, peringatan Hari Ibu bukanlah sekedar peringatan tahunan, namun juga menjadi sejarah akan perkembangan kaum perempuan. Sebagai langkah awal, RBI akan diluncurkan di 6 lokasi, termasuk Malang, Tangerang, Jambi, dan NTT. Ruang Bersama Indonesia ini launchingnya ada 6 titik. Di Sumatera diwakili oleh Jambi, Kalimantan di Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi di Gorontalo, Indonesia Timur di NTT, kemudian di Jawa ada 2, di Malang dan di kota Tangerang. Ada yang menarik dari 6 titik ini. Satu contoh di Malang, di Kampung Cempluk. Di Kampung Cempluk ini tidak ada lagi angka stunting. Stuntingnya 0. Kemudian kekerasan terhadap perempuan tidak ada. Kekerasan terhadap anak tidak ada. Padahal di desa sekitarnya banyak sekali kriminalitas, kekerasan, stunting juga tinggi. Nah, kenapa kami pilih desa ini? Karena ini menjadi desa percontohan untuk Ruang Bersama Indonesia. Mudah-mudahan ini nanti saling belajar antara desa satu dengan desa yang lainnya. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.